Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, al mustami'in wal mustami'at. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian online, dan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tafsir dari surat Yasin, di mana walhamdulillah kita sudah sampai pada ayat yang ke-59. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan baca 3 ayat dari surat Yasin, mulai dari ayat yang ke-59, 60 dan 61. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-59 di surat Yasin, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam a'hada ilaikum ya bani Adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hada siratum mustaqim." Ini ayat 59, 60 sampai 61. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun." Dan dikatakan kepada orang-orang kafir itu, berpisahlah kalian dari orang-orang yang beriman pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa. Alam a'hada ilaikum, di ayat yang ke-60 Allah berfirman, bukankah telah aku perintahkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budus syaitan, janganlah kalian beribadah kepada syaitan, menyembah kepada syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat yang ke-61 Allah tegaskan, wa ani'buduni, dan sembahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku, hada siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di ayat yang ke-59 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, seruan untuk orang-orang kafir. Ya. Dikatakan kepada mereka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian wahai orang-orang kafir, ya, terhadap orang-orang yang beriman. Siapa yang mengatakan kepada mereka hal tersebut? Ya. Dikatakan bahwa sebagian ulama menyebutkan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hal yang demikian. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa yang mengatakan tersebut adalah para malaikat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada dasarnya atau pada intinya di ayat ini akan diucapkan kepada mereka orang-orang musyrikin, entah Allah Subhanahu wa taala ataukah malaikat dari malaikat-malaikatnya, mengatakan kepada mereka, ya, berpisahlah kalian pada hari ini. Ya, maksudnya pada hari ini adalah pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, agar mereka berpisah dari ahlul iman, dari orang-orang yang beriman. Dan ayat ini ya, juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma taqumus saah yauma idzin yatafarraqun.
Dan pada hari ditegakkannya hari kiamat, ya, ketika itu mereka terpecah belah, terpisah antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-43-nya Allah menyatakan wa yauma idzin yasaddaun. Pada hari itu mereka terpisah-pisah, kata Allah. Yakni manusia tidak satu golongan, tidak dikumpulkan dalam satu kelompok saja. Akan tetapi mereka bergolong-golongan, berpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Golongan yang beriman bersama dengan mereka yang beriman, sementara orang-orang kafir akan bersama golongannya orang-orang kafir. Ya. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus ayat 28. Wa yauma nahsyuruhum jami'an. Pada hari tatkala kami mengumpulkan mereka semuanya. Summa naqulu lil ladina asyraku. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musyrik, makanakum, tetaplah di tempatmu. Antum wa syurakaakum. Antum wa syurakaukum, yakni kamu dan serikat-serikat kamu, sekutu-sekutu kamu. Fazayyalna bainahum, lalu kami memisahkan, ya, di antara mereka. Surat Yunus ayat 28. Jadi ayat ini, ya, semakna dengan ayat-ayat yang lain yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan bahwa memang pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kelompokkan manusia. Ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang kafir, ada orang-orang yang berbuat dosa, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut, ya, tentunya sesuai dengan hikmah dan keadilannya. Nah, sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, agar kaum mujrimin, orang-orang yang bergelimang dengan dosa, hendaknya memisahkan diri dari orang-orang yang beriman. Ya, sebab jalan mereka tentu berbeda. Apa yang ditempuh oleh orang-orang yang berbuat dosa itu tidak sama dengan jalan yang ditempuh oleh al-abrar, orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, dan di dalam surga atau di akhirat nanti, ya, jalan mereka pun berbeda. Jalannya orang-orang yang, ya, berbuat kebajikan, mereka akan menempuh jalan ke surga, sementara orang-orang yang bergelimang dengan dosa, mereka akan menempuh jalan menuju neraka. Orang yang beriman, mereka akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang kafir, mereka akan menuju kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surat Maryam, ya, Allah menyatakan yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari tatkala kami kumpulkan, kata Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ar-Rahman wafdan, ya, bagaikan satu kafilah yang sangat dihormati. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Nah, kemudian kami mengumpulkan, kami menggiring orang-orang yang bergelimang dengan dosa ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Nah, maka Allah memisahkan dan membedakan antara kaum muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dengan kaum mujrimin, orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Nah, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, memerintahkan mereka untuk memisahkan diri dari golongannya orang-orang yang beriman, Allah perintahkan hal tersebut ala sabilit taubih wal ihanah, dalam bentuk mencela dan menghinakan mereka. Ya. Ya, karena, ya, suatu kaum misalnya, ya, disuruh menjauh dari orang-orang yang baik, dari golongan yang dimuliakan. Nah, tatkala diusir dari mereka, ini menunjukkan, ya, penghinaan untuk mereka. Nah, terlebih Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan menyebut mereka dengan orang-orang yang bergelimang dengan dosa, yaitu dengan sebutan al-mujrimin, al-mujrimun. Ya, al-mujrimun yaitu orang-orang yang athimun, al-mudnibun, orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang banyak berbuat pelanggaran. Pisahkan diri kalian dari golongan orang-orang yang beriman dan mentaati Allah, karena kalian tidak sama dengan mereka, sehingga kalian tidak boleh bersama mereka.
Nah, ini ayat yang ke-59 di surat Yasin ini. Iya. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa fawaid, beberapa faidah. Yang pertama, faidah dari ayat ini bahwa orang-orang yang mujrimin, yang bergelimang dengan dosa, kelak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di mana Allah akan mengusir mereka dari barisan orang-orang yang beriman. Ya. Allah memisahkan mereka dan menjauhkan mereka dari orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan bisa digolongkan dan disamakan, dikumpulkan dalam barisan mereka. Mereka akan terpisah kelak. Nah, kemudian dari faedah ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala ya memisahkan antara orang-orang yang bergelimang dengan dosa dengan orang-orang yang berbuat kebajikan pada hari kiamat, sebagaimana Allah memisahkan mereka tatkala berada di dunia. Ya, jalan mereka berbeda. Orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia, mereka menempuh jalan menuju keridhaan Allah. Amal perbuatan mereka berbeda. Yang satu orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, sementara yang satunya adalah orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana mereka beda di dunia dan Allah istimewakan orang yang beriman, orang yang berbuat kebajikan di atas orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bergelimang dengan dosa, ya, maka Allah pun mengistimewakan mereka tatkala di yaumul akhir nanti. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang ketiga, bahwa sepantasnya bagi orang yang melakukan suatu amalan, menyebutkan sifat yang cocok untuk amalan tersebut, menyebutkan sifat untuk hal yang cocok bagi amalan tersebut. Perhatikan di dalam ayat ini tatkala diperintahkan orang-orang kafir, orang-orang yang bergelimang dengan dosa itu, tatkala mereka diusir, dari barisan orang-orang yang beriman, lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, bahwasanya mereka ini amalan mereka dulu adalah amalan yang buruk. Mereka selalu berbuat dosa. Makanya Allah panggil dengan sebutan mujrimun. Ini orang-orang yang selalu berbuat ijram, pelanggaran, dosa, pelampauan batas, dan lain sebagainya. Dan juga tatkala disebutkan sifat mereka seperti ini untuk menyebutkan apa sebab mereka terusir dan dipisahkan dari orang-orang yang beriman. Apa sebabnya? Karena mereka adalah orang-orang yang bergelimang dengan perbuatan dosa. Dari sini kita bisa mengambil faedah yang lain, bahwa tatkala suatu hukum dikaitkan dengan suatu sifat tertentu, maka ini menunjukkan bahwa sifat itu merupakan sebab datangnya hukum tersebut. Ini dikaitkannya suatu hukum dengan suatu sifat, menunjukkan bahwa sifat tersebut itulah yang menjadi sebab adanya suatu hukum. Adanya suatu hukum. Sama kalau misalnya seseorang, orang Arab mengatakan akrimil mujtahid minat tolabah. Katanya muliakanlah orang yang rajin dari para penuntut ilmu. Muliakanlah orang yang rajin dari para penuntut ilmu. Di sini ucapan ini menunjukkan bahwa kemuliaan tatkala dikaitkan dengan orang yang rajin, menunjukkan bahwasanya sebab adanya kemuliaan karena adanya sifat rajin pada diri para penuntut ilmu. Maka dia dimuliakan. Akrimil mujtahid minat tolabah. Muliakan orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang rajin dari kalangan para penuntut ilmu. Dari kalangan para penuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa adanya hukum, yaitu memberikan kemuliaan, itu karena adanya sebab, yaitu adanya rajin dan kesungguh-sungguhan sebagian penuntut ilmu sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Sama dalam ayat ini, ketika Allah menyebutkan hukum atas mereka, bahwa mereka harus berpisah dan terusir dari kalangan dan barisan orang yang beriman. Apa sebabnya? Mungkin orang bertanya-tanya, loh kenapa dia diusir? Kenapa dia mesti dipisahkan dari barisan orang yang beriman? Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan.
Karena Allah panggil mereka dengan ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berbuat ya, dosa. Jadi mereka dipisahkan, mereka terusir karena dosa mereka. Itu sebabnya mereka ya, hingga mereka pun diusir dari hal tersebut. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-59. Kemudian kita baca ayat yang ke-60 di surat Yasin. Allah menyatakan, "Alam a'hada ilaikum." Bukankah aku telah perintahkan kepada kalian, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan. Janganlah kalian menyembah kepada syaitan. Sebab kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya, menyebutkan alam a'had ilaikum. Ya. Apa maknanya? Disebutkan oleh Al-Mahalli dalam tafsirnya, Tafsirul Jalalain, ai amurukum. Aku perintahkan kalian. Dan sebagian ulama juga menyebutkan makna ya, yang lain. Ai usikum, aku wasiatkan kepada kalian, wa akhudu alaikumul ahad, dan aku telah mengambil janji atas kalian tatkala kalian berada di dunia. Ya, ini maknanya. Nah, dan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut ya, wasiat Allah Subhanahu wa taala tersebut, naam, itu disampaikan melalui lisan para rasul Allah Subhanahu wa taala, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Apa wasiatnya? Allah panggil anak cucu Adam, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, alla ta'budu syaitan. Ya, ini perintahnya. Dan ini larangannya. Jangan kalian beribadah kepada syaitan. Ai la tuti'uhu. Jangan kalian mentaati syaitan. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sebagian ulama juga mengatakan, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam ayat. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semuanya. Ya. Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa syaitan telah menanamkan permusuhannya kepada kita. Dan itu dimulai dari semenjak syaitan dikeluarkan dari surga. Tatkala mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, nenek moyangnya, iblis laknatullah alaih. Tatkala diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, akan tetapi mereka tidak mau sujud. Mereka tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka menyangka bahwa mereka lebih mulia karena sifat hasad yang ada pada diri mereka, sehingga mereka pun melanggar perintah tersebut. Nah, mereka tidak mau sujud kepada Adam. Maka semenjak itu iblis dengan bala tentaranya dari kalangan para syayatin menanamkan permusuhan kepada anak cucu Adam, bahwasanya tidak mungkin dan pasti kami akan ya, sesatkan anak cucu Adam. Pasti kami akan tanamkan permusuhan kepada mereka. Nah, maka semenjak itulah syaitan terus menggoda manusia, terus menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia telah menggelincirkan ya, Nabi Adam, nenek moyang kita, dan Hawa, istri Adam alaihissalam, sehingga mereka pun dikeluarkan dari surga, tergoda. Maka demikian pula anak cucu Adam akan digoda oleh syaitan, dan dialah musuh kita yang paling nyata. Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh kalian yang sebenarnya. Setan adalah musuh kita yang sebenarnya. Kemudian dikatakan wa anibuduni, beribadalah kalian kepadaku, ai wahiduni wa ati'uni. Tauhidkan aku dan taatilah aku. Taatilah Allah Subhanahu wa taala. Hada siratun mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Itulah
jalan yang lurus. Itulah siratun mustaqim. Ya. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk istifham. Tapi istifham di sini maknanya istifham takriri. Pertanyaan tapi maknanya untuk menetapkan. Alam ahada ilaikum, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian? Ya. Istifham model seperti ini kalau sebelumnya didahului oleh bentuk an-nafi, penafian, peniadaan, maka maknanya takrir. Ini pada ghalib kebanyakannya. Ya, dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Maknanya kami sudah lapangkan dadamu. Ya. Nah, sama dengan ayat ini ketika dikatakan alam ahada ilaikum ya bani Adam, bukankah kami telah perintahkan kepada kalian wahai anak cucu Adam? Maknanya apa? Kami sudah perintahkan kepada kalian. Jadi bukan bentuk pertanyaan yang mesti dijawab iya atau tidak, tapi pertanyaan untuk menetapkan. Ya. Alam ya'tikum rusulun minkum, sama seperti ayat ini juga. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari diri-diri kalian sendiri untuk menetapkan. Alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi hamba-hambanya? Maknanya apa? Untuk menetapkan Allah sudah mencukupi hamba-hambanya. Ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Ini istifham, pertanyaan, tapi maknanya untuk menetapkan. Allah adalah zat yang maha bijaksana. Ya, ahkamul hakimin. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya menginginkan dari hal tersebut agar tegak yang namanya hujjah. Ya, tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada alasan bagi mereka ya untuk tidak mengenal, dan tidak ada yang memerintahkan mereka untuk menjauhi syaitan. Karena peringatan sudah datang dan hujjah sudah ditegakkan. Hujjah sudah ditegakkan. Ya. Dan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menegakkan hujjah di tengah-tengah manusia. Ya. Sehingga jangan sampai ada yang berkata, belum datang peringatan kepada kami, belum ada yang memerintahkan kami untuk beribadah. Tidak, sudah diperingatkan, sudah diperintahkan, sudah dilarang, tapi kalian saja yang tidak mau menjalankan perintah atau meninggalkan larangan. Nah, dan bagaimana Allah perintahkan semua anak cucu Adam? Makanya Allah katakan ya bani Adam, wahai anak cucu Adam. Semuanya mencakup laki-laki dan perempuan. Ya. Walaupun kata bani Adam dari kata ibn itu dalam bahasa Arab digunakan untuk laki-laki, banun ya digunakan untuk laki-laki, tetapi ya ketika yang diinginkan adalah al-jins ya, maka mencakup semua anak cucu Adam, baik laki-laki maupun perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan. Allah seru di dalam ayat ini. Ya. Allah seru di dalam ayat ini. Allah ta'budus syaitan. Ya. Agar kalian jangan beribadah kepada syaitan. Jangan kalian mentaati syaitan. Ini maknanya. Walaupun kalian tidak beribadah dalam makna kalian langsung sujud kepada setan, mungkin tidak seperti itu, tapi ketika kalian mentaati syaitan dalam melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, itu pun bentuk ibadah kepada syaitan. Ya, itu bentuk ibadah kepada syaitan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, ketika Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, tatkala mereka menjadikan ya orang-orang musyrikin menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, orang-orang berilmu di antara mereka, waruhbanahum,
orang-orang ahli ibadah di antara mereka, rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, mereka jadikan apa? Arbaban min dunillah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah. Jadi mereka jadikan orang alim mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula Al-Masih, ya, Isa putra Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah illa liya'budu ilahan wahida, kecuali hanya beribadah kepada Allah, sesembahan yang satu. Nah, terkait dengan ayat ini, na'am, sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu diriwayatkan pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," tatkala turun ayat ini, ia berkata, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Kami itu tidak menyembah ahli ibadah kami ataukah orang-orang berilmu di antara kami, tidak. Kami tidak sholat kepada mereka, kami tidak rukuk kepada mereka, kami tidak sujud kepada mereka. Kok di dalam ayat dikatakan kami beribadah kepada ahli ibadah kami, kepada orang-orang alim kami atau para pendeta kami. Kami tidak sujud kepada mereka, tidak. Apa kata Rasulullah? Yang dikatakan, awalaysa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Kata Nabi, bukankah ketika mereka, ya, para rahib kalian, para pendeta kalian, tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, lantas kalian ikut menghalalkannya? Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu. Kemudian mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya juga? Qala na'am, kata Adi bin Hatim, iya. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka kepada rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka. Jadi walaupun tidak langsung sujud, tapi ketika kalian taat kepada mereka dalam bermaksiat kepada Allah, itu pun ibadah kepada mereka. Ya, hadits ini walaupun ada pembicaraan terhadap sanadnya, di kalangan para ulama ahli hadits, namun para ulama sepakat, ya, akan makna yang terkandung di dalam hadits ini. Karena dari bentuk ibadah itu bermakna at-tazallul wal khudu, perendahan diri dan ketundukan, ya, dan ketaatan terhadap suatu perintah, ini merupakan bentuk perendahan diri dan ketundukan. Ya. Nah, sehingga tatkala dikatakan, ya, jangan kalian beribadah kepada syaitan, bukan maknanya sekedar kalian sujud kepada syaitan, rukuk kepada syaitan, ya. Bukan hanya sekedar itu maknanya. Kalau itu jelas maknanya. Tapi bentuk peribadatan kepada syaitan juga bisa dengan makna tatkala kalian lebih mentaati syaitan dalam bermaksiat kepada Allah. Itu pun bentuk beribadah kepada syaitan. Na'udzubillah. Nah, kemudian di sini dalam ayat Allah katakan jangan kalian beribadah kepada syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan, ya, di dalam ayat ini, ya, bersifat umum, ya. Syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ya, karena setan itu ada dua golongan, ada golongan jin dan ada golongan manusia. Mungkin kita sering mendengar syaitan dari kalangan jin saja, tapi sungguh ada syaitan dari kalangan manusia juga. Makanya Allah katakan dalam Quran, syayatinal ins wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Menunjukkan ada setannya manusia sebagaimana ada setannya jin. Ya. Apa maknanya setan itu? Yani semua orang, baik itu jin maupun manusia, yang memerintahkan kamu untuk menyelisihi perintah Allah, maka dia adalah syaitan. Jadi kalau ada yang menyuruh kita untuk menyelisih perintah Allah atau menyelisih larangan Allah, perintah, ya, yang harusnya diperintahkan tapi dia mengajak untuk meninggalkannya, yang harusnya ditinggalkan tapi dia mengajak untuk, ya, mengerjakannya, yang harusnya ditinggalkan dia ajak untuk mengerjakannya. Nah, ini syaitan namanya. Ya. Dia sudah menjadi syaitan, dia sadar atau tidak sadar. Ketika ada manusia yang seperti ini sifatnya, maka dia sudah menjadi syaitan. Sebagaimana syaitan itu dia mengajak orang untuk menyelisih perintah Allah. Syaitan dari kalangan jin. Maka kalau syaitan dari kalangan manusia pun seperti itu. Teman-teman yang buruk, yang mempengaruhi untuk berbuat kejelekan, ini syaitan-syaitannya.
Makanya kita harus meninggalkan teman-teman buruk seperti itu, karena tak ubahnya orang-orang yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah itu adalah syaitan-syaitan dari kalangan manusia. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, innahu lakum aduwwum mubin. Dia adalah musuh kalian yang sangat nyata. Ya, sangat nampak permusuhannya kepada kalian dan sangat menginginkan, ya, agar kalian itu tidak istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, setan adalah musuh kita yang paling nyata walaupun dia tidak nampak, ya, di mata-mata kita, khususnya dari kalangan syaitan, dari kalangan jin. Kalau syaitan dari kalangan manusia kita bisa melihatnya. Nah, tapi terkadang orang pun terhadap syaitan yang terlihat sulit untuk bisa mengatasinya. Bagaimana lagi syaitan yang tidak terlihat, ya, dari kalangan jin. Ini lebih mengerikan lagi. Nah, maka para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang ke-60. Kemudian di ayat yang ke-61 Allah berfirman, wa ani'buduni. Ya, setelah Allah melarang anak cucu Adam dari beribadah kepada syaitan, karena syaitan itu adalah musuh kita yang nyata, maka Allah perintahkan, wa ani'buduni, dan sembahlah aku, kata Allah di ayat yang ke-61. Hada siratun mustaqim, karena inilah jalan yang lurus. Ya, la ta'budu syaitan, jangan kalian beribadah kepada syaitan, wa ani'buduni, tapi beribadahlah kepadaku, kepada Allah. Nah, di sini ada bentuk nafyun wa itsbatun. Penafian, penolakan, dan penetapan. Nah, dan inilah hakikat tauhid. Tatkala diseru wa ani'buduni, beribadahlah kepadaku. Ya, beribadahlah kepadaku. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hanya beribadah kepada dirinya. Ini tauhid. Nah, kemudian, ya, sebelumnya ada bentuk larangan, la ta'budu syaitan, jangan kalian menyembah dan beribadah kepada syaitan. Jangan kalian menyembah dan beribadah kepada syaitan. Ya, tetapi beribadahlah kepada Allah, tunduk dan taatlah kepada Allah. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang lurus. Nah, jadi tatkala seseorang meninggalkan peribadatan kepada syaitan dan hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah, maka itulah siratun mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Naam, itulah jalan yang lurus. Allah sifatkan dengan as-sirat al-mustaqim. Ya, sesuatu itu dikatakan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, tatkala jalannya luas, kemudian jalannya rata. Ya, tidak berkelok-kelok, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Ya, tapi jalannya lurus, kemudian luas, mudah untuk dijalani. Makanya disifatkan dengan mustaqim. Ya, yang namanya istiqamah, yakni yang lurus. Naam, tidak ada yang terlalu tinggi, ya, tidak ada yang rendah, tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri, tapi mustaqim. Ya, betul-betul lurus. Jadi kalau jalan itu dikatakan mustaqim, tatkala, ya, tidak ada gunung-gunungnya, tidak ada dugul-dugulnya, ya, tidak ada semua itu, tapi rata dan lurus, nyaman dijalani. Nah, kalau ketemu jalan seperti itu, maka itu bisa disifatkan dengan siratun mustaqim, jalan yang lurus. Nah, sama tatkala dikatakan tauhid kepada Allah itu jalan yang lurus, ya, menunjukkan bahwa tauhid ini, ya, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Dan seseorang yang menjalaninya, maka dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jalan yang lurus ini terkadang Allah sandarkan kepada dirinya, terkadang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada makhluknya. Kalau Allah sandarkan kepada makhluknya, seperti ayat yang kita baca setiap hari dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Ini sirat disandarkan kepada makhluknya, jalan orang yang diberi nikmat kepada Allah. Di ayat yang lain Allah katakan
Siratal mustaqim itu disandarkan kepada dirinya. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim, kata Allah. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itulah jalan Allah yang miliknya lah segala yang di langit dan segala yang ada di bumi. Nah, jadi terkadang siraton mustaqim, jalan yang lurus Allah sandarkan kepada dirinya, dan terkadang jalan yang lurus Allah sandarkan kepada makhluknya. Nah, bagaimana bisa terkadang disandarkan kepada makhluk, terkadang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulama mengatakan, tatkala disandarkan kepada Allah, jalan disandarkan kepada Allah, jalan disandarkan kepada makhluknya, ya, yaitu kepada orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka. Kenapa? Ya karena mereka yang menempuh jalan tersebut, bukan Allah kan? Ya. Yang menempuh jalan yang lurus itu siapa? Ya makhluk. Makanya disandarkan kepada makhluk. Nah, dan ketika disandarkan kepada Allah sendiri, kenapa? Ya karena Allah yang meletakkan jalan tersebut untuk hambanya. Jalan yang bisa mengantarkan kepada dirinya. Nah, jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang ke-61 ini memerintahkan agar hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada selain Allah, dari sesembahan-sesembahan, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari ayat yang ke-60 dan 61 ini kita bisa mengambil beberapa fawaid, beberapa faidah sebagaimana disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, ya, atau mencintai al-a'dzar, yang memberikan udzur untuk dirinya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala suka untuk menegakkan udzur untuk dirinya sendiri, ya, agar tegak hujah kepada makhluknya. Makanya Allah katakan, Allah tegaskan, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian? Ya, Allah tegakkan udzurnya supaya jangan sampai manusia beralasan di hadapan Allah. Nah, belum datang kepada kami perintah, belum datang kepada kami larangan, belum ada yang memerintah kami, belum ada yang melarang kami. Sudah, semua itu sudah. Ya, dari kalangan para nabi dan rasul yang telah menyampaikannya. Makanya Allah katakan, rasulan mubasysyirina wa mundirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul yang memberi kabar gembira, memberi peringatan agar tidak ada bagi manusia hujjah di hadapan Allah, alasan di hadapan Allah setelah terutusnya para rasul tersebut. Kemudian dari faedah ayat, penetapan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. 6. Di mana Allah tidak menjadikan keikhlasan mereka untuk Allah Subhanahu wa taala diwakilkan kepada akal dan pemahaman mereka sendiri, tidak. Akan tetapi, ya, hal tersebut dijadikan melalui lisan para rasul. Jadi tatkala Allah perintahkan, Allah larang, ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan dan membiarkan mereka memahami dengan sendirinya, tidak. Tapi diutus para rasul untuk menjelaskan. Ya, para nabi dan para rasul menjelaskan. Wafat para nabi, wafat para rasul, ada pewaris para nabi dan pewaris para rasul dari kalangan para ulama. Mereka yang menjelaskan. Nah, tidak dibiarkan manusia itu memahami dengan sendirinya. Dan ini bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian dari faedah ayat juga, ya, ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, hendaknya melakukan tasfiyah sebelum tarbiyah. Tasfiyah dulu baru tarbiyah, ya, atau dikatakan tasfiyah dulu baru tahliyah. Membersihkan dulu baru menghiasi, ya, mengosongkan dulu baru mengisi, ya. Nah, perhatikan dalam ayat ini, ketika Allah larang jangan beribadah kepada syaitan, la ta'budu syaitan, ini namanya tahliyah, ya, dikosongkan, jangan ada peribadatan kepada selain Allah, termasuk kepada syaitan. Nah, ini namanya tasfiyah, membersihkan juga. Kemudian setelahnya ada tahliyah, ya, mengisi dan menghiasi. Apa itu? Wa ani'buduni, sembahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Nah, maka ini nafi dan isbat, penolakan dan penetapan. Itulah makna tauhid. Jadi tauhid
yang kita ucapkan la ilaha illallah, padanya ada penolakan dan penetapan. Penolakan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan penetapan bahwa satu-satunya yang diibadahi, satu-satunya yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Sebagaimana Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Nah, ini tasfiyah, ini tahliyah. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Ini namanya tahliyah, ini namanya tarbiyah, dididik supaya kita tetapkan hanya Allah pencipta kita yang kita sembah. Nah, kemudian faedah ayat juga bahwa ketaatan kepada syaitan dalam bermaksiat kepada Allah, ya, dan tidak ada ketaatan kepada syaitan kecuali dalam maksiat kepada Allah, ini adalah bentuk dari peribadatan kepada syaitan. Ya, bentuk dari peribadatan kepada syaitan, karena yang namanya ibadah itu ketundukan. Kalau dia lebih tunduk kepada syaitan ketimbang kepada Allah, maka jelas dia beribadah kepada syaitan. Kemudian faedah ayat juga bahwasanya ibadah tidak hanya terbatas pada ruku, sujud, menyembelih, bernadar, tidak hanya sebatas itu. Tapi umum, semua ketaatan yang di dalamnya ada kesempurnaan tadzallul, ketundukan, maka itu ibadah. Itu ibadah. Kemudian ayat ini juga memberikan faedah wajibnya berhati-hati dari mentaati syaitan, mengikuti syaitan, mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya, sebab Allah menamakan ketaatan kepada syaitan itu sebagai bentuk ibadah kepada syaitan. Dan semua orang harus berhati-hati dari menyembah kepada selain Allah bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari faedah ayat ini juga, ya, tatkala Allah mengatakan wa ani'buduni, beribadalah kepadaku, hada siratun mustaqim, itulah jalan yang lurus. Ya, ini menunjukkan akan kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ibadah itu bermakna perendahan diri, ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu juga bermakna semua ketaatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan, amalan yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak maupun yang tersembunyi. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jalan yang lurus itulah tauhid. Itulah as-sirat al-mustaqim. Ya, tatkala seorang hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada syaitan. Ya, tidak beribadah kepada syaitan. Nah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, kita sudah membahas sampai ayat yang ke-61 dari surat Yasin. Di pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan ayat demi ayat dari surat Yasin ini. Semoga kita bisa menyelesaikannya sampai akhir dari surat ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga ayat yang kita baca, ayat yang kita dengarkan, tafsir yang kita bacakan bermanfaat dan bisa menyinari hati-hati kita, dan semoga bisa menjadi penerang bagi jiwa-jiwa kita yang akan menjadikan kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir nanti. Nah, wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.